Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan saudaraku, sahabatku yang selalu menyimak di channel ini selalu dimurahkan rezekinya. Amin ya Allah. Jadi ini ada pertanyaan bagus dari sahabat kita, tapi namanya saya samarkan ini ya. Assalamualaikum Bang Andi, bagaimana cara berakhlak yang baik menyikapi istri? 1 minggu saya kasih 400.000, tetapi istri nggak nerima, selalu marah-marah. Sering ngata-ngatain di media sosial, di status WA. Penghasilan saya kan pas-pasan, kerja bangunan Bang. Apakah pelajaran Allah ini Bang? Jika Bang Andi sayang padaku, kasihlah kopi pahit buatku. Kopi pahit ditunggu-tunggu ya kan. Habis itu pertanyaan kedua, apakah pekerjaan yang berat dengan pekerjaan yang ringan itu sama tidak nilainya di sisi Allah? Pekerjaan ini kan sama-sama menjalankan amanah Allah. Wajibkah suami memberikan semua gaji kepada istri? Ya. Mudah-mudahan kopi pahit malam ini bisa dinikmati dengan hati terbuka ya. Jadi kita jawab dulu pertanyaan yang kedua tadi. Apakah pekerjaan yang berat dan ringan itu sama tidak nilainya di sisi Allah? Ya sama. Selagi kita melakukan suatu pekerjaan karena Allah, karena amanah, disitulah letak kekhalifahan. Jadi kita jangan membandingkan kepada orang lain. Orang itu kok enak ya Bang, kerjanya nggak berat, tapi uangnya banyak Bang. Saya kerjanya berat Bang, tukang bangunan, uang saya sedikit. Jadi kita nggak boleh lihat orang, kita harus lihat apa kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin orang yang kerjanya ringan itu ya dia pakai otak, ya pakai pikiran, bukan pakai tenaga. Karena apa? Kelebihan yang Allah berikan di situ. Dia diberikan ilmu, diberikan pikiran, dengan pikirannya lah dia bekerja. Ada juga orang yang nggak diberikan Allah ilmu, pikiran. Istilahnya kerjanya nggak pakai otak, tapi pakai otot, ya, pakai tenaga. Ya kita juga harus bersyukur karena itu kekhalifahan yang Allah berikan kepada kita. Disitulah maha sempurnanya Allah. Allah berikan kelebihan masing-masing beda-beda. Ya, mungkin kita dari segi pikiran kurang, dari segi ilmu kurang, tapi kita diberikan kekuatan tenaga. Ya, makanya orang yang bekerja keras kan rata-rata tenaganya kuat. Seperti tukang bangunan, ya itu pakai tenaga dia. Ya jadi kita syukuri aja pemberian Allah itu. Jangan membandingkan dengan orang lain. Ya. Dan kita harus pahami, kebahagiaan bukan karena banyak uang. Keberkahan, kebahagiaan itu bukan terletak sedikit atau banyaknya. Ya. Biar sedikit kalau bersyukur ya situ sudah berkah. Ya, mengenai istri nih. Nah, ini para istri, simak baik-baik ini ya. Kalau keluar kopi pahit, mudah-mudahan sadarlah. Saya sudah kasih Bang, seminggu 400.000. Berarti sebulan 1.600.000 ya. Nah, 4 kali 4, 16. Berarti dalam 4 minggu sebulan 1.600.000. Istri marah Bang, nggak terima. Suka ngeluh di status WA, di status Facebook, di mana-mana. Menyindir suami di media sosial, ya kan? Banyak itu kejadian begitu kan? Itu adalah ciri-ciri istri yang tidak bersyukur, ya. Gak bagus itu seperti itu. Justru kita membuka aib suami kita sendiri. Itu berdosa, ya. Ibarat kata suami itu selimut, ya. Istri pakaian. Jangan kita suka memburuk-burukkan, ya. Jadi sikap yang benar bagaimana Bang? Nah, ini untuk saudaraku yang bertanya, ya kita kaji lagi lah, telusuri lagi sumbernya.
kejadian ini sudah saya alami, sudah saya rasakan, makanya saya paham rasanya. Ya, biasanya istri yang suka marah-marah, nggak cukup, merasa nggak cukup. Kok segini sih ngasihnya? Ini dapat apa segini? Nggak cukup kita kehidupan kita. Dengan uang yang kamu kasih ini sedikit sekali, marah istri kan? Itu biasanya adalah bisa dibilang apa ya? Hukuman juga dari Allah. Biasanya seperti itu istri-istri yang kita manjakan dengan uang. Ya, nggak mungkin dia mengeluh kalau dia sudah terbiasa nggak punya uang. Pasti sebelum-sebelumnya dia terbiasa punya uang. Begitu nggak punya uang dia marah, dia ngeluh. Itu kenapa terjadi? Karena kita yang memanjakannya dengan uang. Itulah menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Jadi satu, ketika kita mendapati istri yang selalu nggak bersyukur, selalu mengeluh tentang kekurangan uang, padahal dia udah tahu gaji kita nggak seberapa, tapi dia ngeluh terus, marah terus sama kita. Itu sebagai hukuman Allah sebenarnya, untuk menghukum diri kita. Karena dahulu ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kelebihan oleh Allah, kita menganggap kitalah yang membahagiakan istri. Kitalah yang merasa kita yang berusaha mencari uang. Tapi gak pernah kita akui bahwa semua ini berkat rahmat Allah. Ya. Akhirnya apa? Dengan uang itulah kita diajar. Dahulu ada, kita manjakan, suka-suka ya. Apa maunya kita turuti, apa maunya kita iakan. Teringat saya zaman dulu. Ya, kalau saya sudah pulang belayar, uang banyak, pergi ke mall, kalau sudah lihat baju yang dipatung itu di mall itu, bungkus. Bang, maulah bang baju yang dipatung itu bang, bungkus. Macam betul aja kita dulu. Ya, saya udah rasakan. Begitu disempitkan rezeki kita, istri bilang, bang mau yang dipatung, sesak dada kita. Sesak napas kita karena gak ada uang. Ya, akhirnya apa? Istri ngomel. Ya saya udah rasakan dulu. Kok saya nggak sanggup hidup susah begini. Saya nggak sanggup tiap hari ngutang-ngutang. Saya nggak sanggup tiap hari kekurangan. Saya masih banyak keinginan nggak terpenuhi. Akhirnya ngomel terus tentang uang. Nah, bagi orang-orang yang bisa sadar diri, ya Allah, dulu engkau yang lapangkan rezekiku, sekarang engkau yang sempitkan rezekiku. Aku mau berontak bagaimana lagi ya Allah? Bukannya aku gak mau menyenangi istriku, bukan aku gak mau memenuhi keinginan istriku, tapi memang engkau yang gak memberikan kemampuan padaku ya Allah. Ngadu begitu kepada Allah. Ya, lalu apa Allah jawab? Dijawab itu. Ketika saya berdoa begitu dijawab. Seolah-olah Allah itu ngomong. Jadi kalau istrimu gak menerima karena engkau yang manjakan selama ini, ya, yang kau pahami, engkau bisa membahagiakannya dengan uang. Tetapi tak pernah kau ajarkan dia bersyukur. Nah, ketika sekarang dia gak punya uang, dia tidak bersyukur, ya kau rasakan sendiri omelannya tiap hari. Kau rasakan sendiri cerewetnya tiap hari. Ya, andai kata lah ya, kita dari baru menikah, gaji bang seminggu cuma 400.000 bang. Begitu kita kenal seorang gadis, kita menikah, memang udah segitu apa kehidupan kita. Nggak mungkin dia berontak. Biasanya yang berontak itu karena terbiasa punya uang. Ya. Apakah salah bang? Saya punya uang, saya senangkan istri saya dengan uang. Salah nggak bang? Ya nggak salah. Tetapi kamu harus juga mendidik istrimu. Jangan bergantung sama uang. Ya, itu satu salah kita. Karena kita yang memanjakannya dengan uang. Ketika nggak ada uang, kita yang diajarnya. Ya, jadi seharusnya kita banyak sabar, banyak insaf, banyak sadar.
Ya, mohon ampun dulu kepada Allah. Ya Allah, ampunkan salahku ya Allah. Gak pernah ku didik istriku dengan agama ya Allah, hanya dengan uang ku senangi hidupnya. Kalau begitu, insya Allah Allah angkat itu kesusahan kita. Yang penting sadar dulu, ya. Nah, yang kedua, wajibkah suami yang ketiga ya, wajibkah seorang suami memberikan semua gaji kepada istrinya? Nggak wajib. Tergantung istrinya yang bagaimana dulu. Kalau istrinya pemboros, kita kasih 10 juta, 20 juta, 50 juta juga habis. Ya. Jadi kita lihat dulu antara kita dan istri siapa yang bisa memanage keuangan. Kalau istri kita pemboros, jangan kasih. Ya, nanti suatu saat nggak ada uang, habis, hancur kita, nggak ada tabungan. Ya, kecuali istri bisa nabung, istri hemat, kita yang boros. Kasih sama istri semua. Paling kita pakai seperlunya. Karena kalau sama kita habis, nggak bisa tertabung. Ya, salah satu tuh ada tuh. Entah istrinya yang boros atau suaminya yang boros atau kebalikannya, ya. Suaminya yang bisa nyimpan uang atau istrinya yang bisa nyimpan uang. Ya, kita kenalilah satu sama lain. Kira-kira siapa yang bisa menabung? Kasih. Ini kalau udah istrinya pemboros, kita kasih semua, hancur kita. Ya. Nah, kita juga harus pahami banyak terjadi pertengkaran rumah tangga itu soal uang ini sering. Kalau perempuan itu miliknya suami. Jadi orang tua tuh jangan ikut campur, ya. Kita sebagai orang tua kalau punya anak perempuan jangan ikut campur urusan keluarga anak. Sepenuhnya itu milik suaminya. Ya. Nah, kalau anak laki-laki itu masih milik ibunya. Kita harus paham, seorang anak laki-laki selagi ibunya masih hidup, itu milik ibunya. Jadi kalau kita para suami memberikan sedikit uang untuk ibu kita, para istri jangan marah. Gak boleh marah. Ya. Nah, coba tuh dicek dan recheck lagi. Kenapa rezeki sempit, Bang? Bisa jadi engkau menelantarkan ibumu, tapi istrimu kau bahagiakan setengah mati. Apa keinginannya kau penuhi, kau patuhi, kau iakan. Tapi ibumu minta sedikit uang, kau berat. Ya, orang-orang yang seperti ini akan sempit rezekinya. Gak ada keberkahan. Ya, gak ada orang yang memberikan uang pada ibunya dia akan miskin tuh gak ada. Ya, jadi kalau ada susah rezeki kita, sempit rezeki kita, tanya lagi. Ya, bisa jadi orang tua kita telantarkan, orang tua kita nggak ingat. Ibu kita sendiri takut kita mau kasih uang, lebih takut kita pada istri daripada ibu kita. Ya. Nah, macam mana Bang? Kalau ketahuan istri berantem kami Bang, biar berantem. Kalau kita jadi suami ya jangan lembek. Ya. Selagi yang kita berikan itu wajar. Jangan sampai istilahnya ya, kadang ada juga orang tua yang kurang ajar, sedikit-sedikit uang, anak macam mesin ATM dibuatnya, ada juga yang begitu. Ya, tapi kita juga harus istilahnya adil gitu. Bagaimana kita menyisihkan sedikit untuk orang tua kita, tapi keluarga kita enggak terbengkalai, ya. Kebutuhan anak kita, kebutuhan istri kita, ya kan, keluarga kita tidak kekurangan, tapi tetap juga harus memperhatikan orang tua. Nah, biasanya ini kan banyak terjadi pertengkaran hebat ketika seorang suami memberikan uang kepada ibunya, istrinya marah. Ini ada sebab juga. Biasanya kita hanya ibu kita saja yang kita perhatikan, tapi ibu mertua nggak kita perhatikan. Ya kan? Atau kita punya adik-adik yang susah, adik-adik kita aja yang kita tolong, tapi adik-adik dari istri kita nggak pedulikan. Nah, ini kalau sudah tidak adil, di situ nggak bagus juga. Makanya ketika kita berbuat kebaikan, kenapa jadi bertengkar? Kan baik itu.
Bang, saya tolong adik saya bang, lagi susah. Ketika ketahuan istri jadi bertengkar. Kenapa? Sesuatu perbuatan baik kok jadi bertengkar? Berarti kan nggak berkat. Ya, karena apa? Kita tidak ada keadilan. Jadi Islam itu harus adil. Kalau udah nggak adil ya udah nggak beres itu. Pasti ribut. Ya. Jadi kita komitmen. Sesusah-susah apapun coba perhatikan orang tua. Ya. Misalkan kita setiap bulan memberikan ibu kita 200 atau 300 ribu. Berikan juga mertua 200 atau 300 ribu sebulan. Adil kan? Insya Allah itu berkah. Rezeki itu terbuka lebar. Ya. Nah, jangan hanya istri aja yang kita senangi. Mau ini mau itu, beli. Mau ini mau itu beli. Orang tua di kampung gak pernah kita perhatikan. Murka Allah. Akhirnya apa? Sempit rezekimu. Ya. Nah, jadi kita jangan hanya soal, ini luas ini pembahasannya ini. Ya. Macam mana bang sikap saya bang ketika istri saya kasih nggak cukup bang, kurang terus, marah terus. Nah ini juga hati-hati nih untuk para istri. Ya. Berapa tahun saya, hampir 5 tahun itu saya merasakan kekurangan. Pahitnya hidup gak ada uang itu hampir 5 tahun saya rasakan. Sampai-sampai saya hendak ditinggal oleh istri saya dan saya pasrah. Dulu saya punya uang, kamu senang, kamu mau sama saya. Sekarang saya gak punya uang, saya menganggur, saya tidak bisa menyenangi kamu seperti dahulu, kamu mau tinggalkan saya. Saya nggak marah. Saya bilang siap. Saya doakan kamu, saya bilang. Kalau kamu mencari kesenangan, kebahagiaan hanya uang, saya doakan pisah kita baik-baik. Ya. Kita pisah baik-baik, saya doakan kamu dapat yang kaya. Kamu dapat yang lebih hebat daripada saya. Sehingga semua kebutuhanmu terpenuhi. Saya siap, rela saya. Langsung bersujud itu istri di kaki saya, minta maaf. Ya, ketika kita pasrah itu Allah rubah hatinya. Yang dahulunya nggak siap, nggak punya uang, sekarang sabar dia nggak punya uang. Ya, begitulah kita jadi laki-laki harus inilah, jangan lembek lah, ya, jangan lembek kita. Kalau kira-kira nggak bisa hidup susah ya tinggal, nanti Allah ganti lagi yang baru. Yang penting kita sudah maksimal, kita sudah berusaha sekuat tenaga, ya. Saya gitu. Kalau nggak siap sama saya ya sudah. Insya Allah Allah ganti yang lebih bagus, yang lebih sabar, saya bilang. Berubah istri saya, ya. Lalu apa yang terjadi? Hilang itu, ngeluhnya hilang, marahnya hilang, ya. Apalagi dongkolnya hilang. Akhirnya apa? Dia bantu saya. Di saat saya terpuruk, istri saya bantu saya. Seperti apa cara dia membantu saya? Jualan es lilin. Coba, hari gini jualan es lilin, berapa lo untungnya itu? Tapi begitulah. Luar biasanya Allah merubah hatinya itu. Ya. Dia pergi ke pasar, dia beli itu kerupuk makaroni itu, dia goreng, dia taruh di kedai-kedai biar sebagai jajanan anak-anak. Dia buat es lilin, dia taruh di kedai untuk jajanan anak-anak. Begitulah cara dia membantu saya. Ya, ketika di situ dia sudah menerima, ya, udah menerima, sudah nggak ngeluh lagi, sudah ridho dengan ketetapan Allah. Allah buka rezeki pelan-pelan, ya kan? Dibukakan Allah itu pelan-pelan. Lalu saya bilang, saya juga mohon maaf kalau dahulu kurang memperhatikan orang tua. Mungkin yang saya perhatikan hanya orang tua saya, orang tuamu saya nggak perhatikan. Nah mulai saat ini sama-samalah kita hemat-hemat. Kita sisihkan sedikit untuk orang tua kita tiap bulan. Akhirnya tiap bulan itu saya sisihkan, orang tua saya sekian, orang tua dia sekian. Dan di situ
pintu rezeki terbuka lagi. Ya, terbuka lagi pintu rezeki itu. Kalau dahulu marah, ya wajar dia marah kalau kita kirim orang tua, karena orang tua kita aja, orang tua dia kita nggak perhatikan. Wajar kalau dia marah, ya kan? Nah, jadi untuk siapapun yang mengalami hal ini, hati-hati. Penyebab sempitnya rezeki itu banyak. Yang terutama adalah tidak bersyukur, ya. Jadi jangan salahkan suami kita. Kenapa ya bang? Suami orang lain banyak uangnya, enak hidupnya, enak kerjanya bang, rezekinya banyak bang, tapi suamiku begini-gini aja gajinya bang. Bisa jadi engkau gak pernah bersyukur. Suamimu bawa duit sedikit kau ngeluh, bawa duit sedikit kau marah. Ketika engkau tidak bersyukur, disitulah Allah tambah sempitkan rezeki suamimu. Sebagai apa? Hukuman untuk dirimu. Allah bilang apa? Apabila engkau bersyukur, akan kutambahkan nikmatmu. Tapi kalau engkau kufur, azabku amat pedih. Ya. Nah, jadi ketika disempitkan rezeki suami kita, itu hukuman untuk kita, azab untuk kita. Ya, hati-hati nih. Jadi kita nggak bisa menyalahkan suami semua, dan nggak bisa juga menyalahkan istri semua. Ya, suami sudah mati-matian cari uang, gajinya nggak seberapa. Sudah pulang dia capek kerja, istri muka petak lagi ya kan, nggak ada senyum. Wah, udah malam tidur kita dipantatin pula kita tidur, ya kan? Hilang harga diri suami ketika nggak ada uang. Hati-hati, murka Allah nanti. Ya, tambah sempit rezeki seperti itu. Yang kedua, kita hanya menyenangi istri, orang tua kita nggak pernah perhatikan. Itu juga sempit rezeki. Ya, jangan kalian enak aja, istri aja yang kalian senangi, orang tua kalian nggak ingat. Gak ada orang yang jatuh miskin ketika dia memberikan sedikit uang untuk orang tua. Ya. Dan bagi para istri harus paham, suami kita itu milik ibunya. Ya, milik mertua kita. Jadi kalau mamanya minta, ibunya minta, jangan marah. Selagi ibunya masih hidup, suami kita itu masih milik dia. Ya. Gak ada yang miskin lah kalau orang bantu orang tua. Nah, ini yang kita selama ini gak paham. Mungkin mertua kita gak bagus sama kita, mertua kita gak baik sama kita, kita benci, kita dendam, kita marah. Akhirnya apa? Kita larang suami kita mengirim uang. Hati-hati, sempit rezekimu nanti, susah hidupmu nanti. Ya. Nah, jadi itu perhatikan itu. Jangan kita hanya menyalahkan orang lain ini, tapi lihat dulu kesalahan diri kita. Bagi para suami, kalau punya istri seperti itu, ya jangan salahkan istrimu, salahkan dulu dirimu. Kenapa memanjakannya dengan uang? Ya, saya udah rasa loh. Dahulu gaji belasan juta, masih kerja kapal, belum lagi uang-uang lain ya kan, bisa puluhan juta itu. Apa maunya ikutin, bungkus, saya bilang macam betul ya. Nah besok-besok bang itu bungkus bang katanya, nggak sesak dada saya. Nggak bisa jawab saya. Nah ketika istri nggak siap, istri down, istri kaget batinnya ya kan, nggak biasa punya uang sedikit, biasanya uang banyak nih. Ketika uangnya sedikit, kaget dia, marah dia, ngomel dia. Nah jangan marah kita, itu hukuman Allah untuk dirimu. Ya, sadari dulu salahmu di hadapan Allah. Ya. Yang kedua, jangan kita mencari kesalahan di luar. Terkadang ketika rezeki sempit tuh istri nyalain suami, suami nyalain istri, ya itu namanya cari kesalahan di luar. Tapi coba kita introspeksi lagi lah. Ya.
Nah biasanya seperti itu, si istri keenaan. Kita uang banyak nih, semua kita senangi, apa keinginannya terpenuhi, keenaan. Dia menganggap besok ada lagi, besok ada lagi. Suatu saat Allah buat tak ada duit, dia tak ada nabung. Disitulah berontak dia sama suaminya, ngeluh dia sama suaminya, marah-marah. Nah ini juga salah kita sebagai suami. Kenapa memberikan uang semuanya kepada istri? Sudah tahu istrimu boros. Ya, makanya kita harus pahami itu. Emang wilayah ini nggak akan paham kalau belum merasakan. Saya udah rasa, makanya saya ngerti kali. Sekarang lebih manage lagi. Kita lihat, oh istriku bisa pegang uang, aku nggak bisa. Kalau sama aku habis uang ini. Udahlah, biar dia yang simpan, kasih semua. Atau kebalikannya, oh istriku pemboros bang, nggak bisa dia simpan uang, semua yang ku kasih nggak cukup. Ya jangan kau kasih semua, simpan, pandai-pandai kita tabung. Ya, jangan sampai kita terlalu takut sama istri. Kalau istri yang bagus itu, dia akan mengerti keadaan suami dan dia akan membantu suami. Itu istri yang bagus. Makanya kalau kita menikah, pilih jodoh itu jangan cari cantiknya, lihat dulu akhlaknya. Ya, terkadang kita tertipu oleh cantiknya. Wajah cantik, hati nggak cantik, ya kan? Nah begitu juga. Ketika kita mendapat istri yang jelek, nggak cantik bang istriku bang, jelek bang, ya kau jangan mengeluh. Bisa jadi itu kebaikan untuk dirimu. Apalagi istrinya nggak suka makeup, ya kan? Banyak itu para suami ngeluh, istriku ini nggak pandai rawat badan bang, nggak pandai rawat diri, nggak pernah dia bermakeup. Ya wajar, Allah maha tahu gajimu nggak seberapa, makanya Allah kasih jodoh yang seperti itu. Coba kau dikasih jodoh yang luar biasa makeupnya, nggak sanggup kau beli makeupnya itu. Ya, jadi jangan ngeluh kalau istri nggak suka dandan. Itu kebaikan untuk kita. Karena Allah maha tahu gaji kita nggak seberapa kok. Masa habis untuk lipstik aja, ya kan? Nah, banyak kebaikan yang kita nggak pernah baca, nggak pernah lihat. Ya. Nah, jadi kita pahami dulu, jangan saling menyalahkan. Apa ya bang? Sebab rezekiku sempit bang. Ya. Jadi bukan soal jumlah sedikit atau banyak. Banyak orang gajinya sedikit, ya, tapi hidupnya tentram, rumah tangganya damai, anak-anaknya pintar-pintar, anak-anaknya santun, soleh-soleh anaknya. Itulah keberkahan. Ya. Uang banyak, anak nggak beres, apa gunanya? Uang banyak, istri nggak beres, apa gunanya uang banyak? Jadi kita jangan hanya lihat dari uang, ya. Jadi pelajari lagi penyebab seret rezeki kita, yang terutama dua tadi itu, tiga poin itu. Jangan manjakan istrimu dengan uang, satu. Yang kedua, jangan memberikan uang semuanya kepada istrimu kalau istrimu boros. Ya, yang ketiga, perhatikan orang tuamu. Ya, perhatikan orang tua. Itu yang nomor 3 ini sangat jarang orang paham. Ya, istrinya dia kasih senang, apa maunya semua dikasih. Giliran orang tua minta 100-200 takut kita. Laki-laki macam apa itu? Yang cari uang kita. Tuh orang tua kok takut? Ya. Apalagi kita sudah nggak adil tuh sama orang tua kita, nggak adil sama istri, nggak adil, hati-hati, murka Allah itu. Ya, jadi bagaimana bang biar adil, aman, damai? Adil lah kamu, ngomong hati ke hati sama istri. Ya, ayo bantu saya. Kalau saya nggak cukup nih gaji saya udah mati-matian ini. Kamu bantu saya lah, jualan lah kecil-kecilan di rumah. Ya. Macam istri saya itu jualan es lilin itu. Ya, begitulah dia bantu saya ketika saya terpuruk. Nah, memang awal-awal ngeluh.
Tapi ketika kita sadar letak salah kita, aku mohon ampun ya Allah, aku salah ya Allah, aku hanya senangi dia dengan uang ya Allah, gak pernah aku didik dengan agama, aku mohon ampun ya Allah. Allah rubah istri saya, yang dahulunya gak cukup-cukup, ya sekarang cukup. Malah kadang kalau saya ngeluh, dia yang lebih sabar. Sabar aja banget, ya kan? Berubah kali memang. Yang penting kita dulu baik, ya. Ayat Al-Quran gak pernah salah. Laki baik-baik hanya untuk wanita baik-baik. Begitu juga sebaliknya, ya kan? Kenapa ya bang, biniku gak pernah bersyukur bang? Ya kamu salah juga berarti. Ada salahmu, cuma gak paham. Makanya dapat wanita begitu, ya kan? Jadi jangan lagi kita lihat salah di luar, sama-sama introspeksi lah. Ini kalau bisa didengarkan ini. Kalau ada suaminya yang gak adil lah, dengarkan ini. Kalau ada istrinya gak bersyukur, dengarkan ini. Mudah-mudahan sadar, ya. Saya belajar dari pengalaman, makanya paham kali saya letaknya ini, ya kan. Nah, mudah-mudahan ini manfaat, bisa diresapi dengan hati terbuka, ya, hati kita yang lapang. Simak baik-baik, jangan lihat kok pahitnya, tapi renungi salah kita di mana, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga untuk adik-adikku yang hendak menikah, ya. Jangan cari cantiknya, nanti giliran udah menikah luar biasa nggak cantik hatinya, mampus kita, ya. Jadi jangan lihat, pelajari dulu, jangan kita memanjakannya dengan uang, ya. Hati-hati, karena kita nggak pernah tahu hari ini bagus kerja kita, hari ini banyak uang kita, besok apakah ada jaminan, ya. 2 tahun 3 tahun menikah, rupanya bangkrut kita, rupanya jatuh miskin kita, nggak siap pula istri. Karena apa? Sudah terlalu enak kita manjakan, ya. Jadi jangan hanya dengan uang kita bahagiakan istri, ajari juga agama. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.